Oke, coba deh bayangin skenario ini. Anda lagi di sebuah pesta ya. Hmm, Di satu sudut ada perempuan yang wow, penampilannya luar biasa sempurna. hmm, Tapi kok aneh, orang-orang cuma ngobrol sebentar terus cabut gitu. hmm, hmm. Nah, di sudut lain ada laki-laki yang penampilannya biasa banget. Tapi dia selalu dikerumuni orang. Semua ketawa, seru banget kelihatannya. Pernah lihat yang kayak gitu? Oh, sering sekali. Dan ini langsung ke intinya kan. Penampilan fisik itu ya ada masanya. Atau setidaknya nilainya bisa menurun. Betul. Tapi ada sesuatu yang nilainya justru terus nambah seiring waktu. Sesuatu yang bikin orang pengen terus ada di dekat Anda. Dan itulah yang disebut Edward de Bono sebagai pikiran yang indah, a beautiful mind. Tepat. Nah, dari beberapa sumber yang Anda kasih, ada ulasan buku, ada juga rekaman ceramahnya de Bono sendiri, kita akan coba bedah bareng ya. Sebenarnya apa sih pikiran yang indah itu? Dan yang lebih penting, gimana cara melatihnya? Nah, itu. Soalnya ini bukan soal IQ tinggi atau hafalan kan? Ini soal keterampilan. Betul sekali. Dan arena utama di mana keindahan pikiran ini paling kelihatan, itu ya di percakapan. Cara kita setuju, cara kita nggak setuju, dan ini yang paling penting, cara kita menjelajahi sebuah ide bareng-bareng. Ini investasi pada diri sendiri yang hasilnya paling terasa loh, mau di ruang rapat atau di kedai kopi. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar deh. Cara kita berdebat. De Bono bilang, kebanyakan orang itu jatuh ke salah satu dari dua kubu yang sama-sama nggak menarik. Haha, iya, dua-duanya nggak asik. Kubu pertama, si yes man. Apapun yang Anda bilang, dia selalu, ya betul setuju. Awalnya mungkin enak didengar ya, tapi lama-lama, Bosen. Membosankan sekali. Diskusi jadi mandek kan. Nggak ada percikan, nggak ada ide baru yang muncul. tepat. Anda mungkin dianggap orang baik, tapi bukan orang yang menarik. Karena nggak ada tantangan, nggak ada pertukaran nilai apa-apa. Nah, kubu kedua itu kebalikannya. Si tukang debat. Apapun yang Anda omongin, pasti disanggah. Wah, ini yang paling capek. Capek banget. Tujuannya bukan lagi nyari kebenaran, tapi ngebuktiin kalau dia yang paling pinter. De Bono nyebutnya pertarungan ego. Dan untuk keluar dari jebakan ini, De Bono nawarin satu konsep yang menurut saya kuat banget. Gelembung logika. Logic bubble. Gelembung logika. Gimana tuh? Gini, bayangin setiap orang itu hidup di dalam gelembungnya masing-masing. Gelembung ini isinya pengalaman hidup dia, nilai-nilainya, informasi yang dia dapat, persepsinya. Nah, di dalam gelembung itu, semua yang dia yakini terasa 100% logis. Oke. Jadi sesuatu yang kedengarannya absurd buat saya, Betul. bisa jadi sangat masuk akal buat orang lain karena basis pengalaman atau gelembung mereka memang beda total. Persis. Tapi ini yang paling sulit dalam prakteknya kan? Oh, jelas. Saat emosi udah naik dalam perdebatan, naluri kita kan bukan mencoba memahami gelembung orang lain, tapi justru pengen meletuskannya pakai argumen kita. Benar sekali. Naluri pertama itu nyerang, bukan nanya. Makanya De Bono bilang, kuncinya itu latihan sadar. Pas lagi tenang. Sebelum nyanggah, coba berhenti sebentar. Terus tanya ke diri sendiri, dari gelembung kayak apa sih dia melihat ini? Kok kesimpulannya jadi begitu? Tujuannya bukan buat setuju ya? Bukan. Tujuannya untuk melihat petanya. Ada kutipan dia yang menggubah segalanya buat saya. Ketika Anda kalah dalam sebuah argumen, Anda sebenarnya mendapatkan sudut pandang baru yang berharga. Wah, Jadi yang menang karena dapat ilmu baru sebetulnya adalah Anda. itu benar-benar membalikan perspektif dari menang kalah jadi belajar ya. Nah, ini nyambung ke kritik di Bono yang lebih besar. Sistem pendidikan kita kan dari dulu ngelatih kita buat nyari jawaban yang benar. Oh iya, pilihan ganda. Benar salah. Nah, itu dia. Tapi ternyata di dunia nyata, itu aja nggak cukup. Jauh dari cukup. Dunia nyata kan penuh area abu-abu, bukan hitam putih. Fokus pada jawaban benar, itu justru bisa mematikan inovasi. Betul. Pikiran yang indah, kata Di Bono, itu pikiran yang terlatih buat mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan, possibilities. Dia punya cerita nyata yang luar biasa dari Australia tentang dokter bernama J.B. Marshall. Ah, iya. Yang tukak lambung itu kan? Betul. Selama puluhan tahun, dunia medis itu sepakat kalau tukak lambung atau peptic ulcer itu disebabin stres sama makanan pedas. Itu kebenaran absolut waktu itu. Dan pengobatannya bisa bertahun-tahun. Minum obat seumur hidup, hindari makanan ini itu. Semua dokter yakin sama itu. Lalu, Dr. Marshall ini datang dengan satu pertanyaan, kemungkinan. Gimana kalau ini semua salah? Gimana kalau tukak lambung itu disebabin oleh infeksi bakteri? Haha, seluruh komunitas medis ngetawain dia kan? Idenya dianggap konyol. Lambung berubah 180 derajat dari pengobatan puluhan tahun yang melelahkan. Jadi minum antibiotik seminggu. Selesai. Selesai. Dan dia menang hadiah Nobel. Poin utamanya adalah penemuan sebesar itu lahir dari keberanian bertanya apa yang mungkin, bukan cuma bertahan pada apa yang sudah pasti. Dan yang menarik di sini adalah gimana cerita ini jadi bukti kritiknya De Bono terhadap sistem argumen tradisional kita, yang akarnya dari dialektika Yunani kuno. Oh, yang adu argumen itu. Iya, sistem debat di mana pihak A lawan pihak B, tujuannya cuma satu, ngebuktiin siapa yang salah, sehingga yang tersisa dianggap benar. Ebne. Apa itu? Singkatan dari excellent but not enough. Luar biasa, tapi belum cukup. Dalam sistem benar atau salah, konsep Ebne ini nggak mungkin ada kan? Iya juga ya. Sesuatu kalau udah luar biasa atau benar, ya udah berhenti di situ, nggak diapa-apain lagi. Nah, Ebne ini membuka pintu. Kita bisa bilang, oke, idemu bagus, excellent. Tapi, mari kita lihat, ada nggak kemungkinan lain yang lebih baik? Ini semacam level up, bukan lagi cuma validasi benar atau salah. Oke, jadi kita harus lebih terbuka pada kemungkinan dan nggak kejebak dalam pertarungan ego. Konsepnya bagus, tapi rasanya agak abstrak ya. Saya jadi mikir, apa De Bono ngasih semacam alat atau kerangka kerja praktis gitu, biar kita nggak balik lagi ke mode debat yang udah jadi kebiasaan.
Pertanyaan yang sangat tepat. Dan jawabannya adalah alat ciptaannya yang mungkin paling terkenal di seluruh dunia. Apa itu? 6 topi berpikir, Six Thinking Heads. Ini metode untuk mengubah konfrontasi jadi eksplorasi kooperatif. Saya pernah dengar ini. Setiap topi itu mewakili cara berpikir yang beda kan? Ada topi putih buat fakta sama data netral. Terus, Topi merah buat emosi, intuisi. iya, dan kita boleh mengungkapkannya tanpa perlu justifikasi logis. Itu krusial. Soalnya kan seringkali emosi dianggap pengganggu dalam diskusi bisnis. Padahal emosi itu bagian besar dari pengambilan keputusan. Benar juga. Oke, lanjut. Ada topi hitam, ini topi pengacara setan. Lihat resiko, kelemahan, kenapa ide ini bisa gagal. Mm-mm. Lalu kebalikannya, topi kuning, yang isinya optimisme, manfaat, sisi positif. Nah, biasanya disarankan untuk pakai topi kuning sebelum topi hitam. Loh, menarik. Kenapa gitu? Apa ada urutannya? Rasanya kan dua topi ini lawan kutub ya? Pertanyaan bagus. De Bono sangat menekankan urutan kuning sebelum hitam. Alasannya, hampir setiap ide baru itu rapuh. Kalau langsung dihantam kritik topi hitam, ide itu bisa mati sebelum sempat nunjukin potensinya. Jadi, kita lindungi dulu dengan lihat semua kemungkinan baiknya pakai topi kuning, baru setelah itu kita uji ketahanannya dengan resiko dari topi hitam. Oh, masuk akal sekali. Melindungi bibit sebelum diuji badai. Oke, dua topi terakhir, ada topi hijau buat kreativitas, ide liar, alternatif gila, dan topi biru, yang tugasnya kayak dirijen orkestra ya. Persis, mengatur jalannya diskusi, nentuin topi mana yang dipakai, dan jaga tujuan akhir. Jadi keajaiban metode ini ada di mana? Ada di satu kata, paralel. Semua orang di ruangan memakai topi yang warnanya sama di waktu yang sama. Kalau sekarang waktunya topi hijau, maka orang yang paling skeptis dan kaku sekalipun harus ikut mikirin ide-ide kreatif. Jadi ego personal dilepaskan dari peran. Orang yang biasanya negatif nggak bisa terus-terusan jadi topi hitam. Tepat. Ini maksa kita keluar dari kebiasaan berpikir kita. Ego dipisahkan dari performaan. Nah, untuk merangsang ide di bawah topi hijau, De Bono sering pakai provokasi. Provokasi, maksudnya? Contoh klasiknya waktu ngebahas polusi sungai. Dia lempar ide yang sengaja dibuat terdengar mustahil. Bagaimana jika sebuah pabrik berada di hilir dari dirinya sendiri? Tunggu sebentar, itu kan nggak mungkin secara geografis. Gimana bisa satu lokasi ada di hilir dari dirinya sendiri? Secara fisik, ya mustahil. Tapi provokasi ini maksa otak keluar dari jalur berpikir yang biasa. Dan dari ide mustahil ini, lahir sebuah solusi legislatif yang jenius dan sangat praktis. Saya rasa saya tahu arahnya. Pipa saluran masuk air untuk pabrik itu harus diletakkan di titik yang lebih hilir daripada pipa saluran pembuangan limbahnya. Tepat sekali, jadi mereka meminum air mereka sendiri. Tiba-tiba, kepentingan ekonomi dan ekologi jadi selaras. Pabrik jadi punya insentif finansial yang kuat banget untuk mastiin air yang mereka buang itu bersih. Wow, itu benar-benar jenius. Itulah kekuatan sebuah provokasi kreatif. Saya jadi mikir betapa seringnya kita buang ide di awal, cuma karena kedengaran aneh. Padahal di dalamnya mungkin ada benih solusi brilian. Tapi, oke, ini semua kan kedengaran hebat untuk rapat Dewan Direksi. Gimana kita bawa semangat ini balik ke percakapan di pesta tadi? Ini kembali ke prinsip yang paling mendasar menurut De Bono. Menjadi tertarik dan menjadi menarik itu berjalan bersamaan. Oh. Being interested and being interesting go together. Jadi kalau Anda mau jadi orang yang menarik buat diajak bicara, langkah pertamanya justru adalah jadi orang yang benar-benar tertarik sama apa yang lawan bicara Anda katakan. Dan ini lebih dalam dari sekedar sopan santun loh. Ini keterampilan mendengarkan secara aktif. Seringkali pas orang lain bicara, otak kita nggak benar-benar nyimak. Kita sibuk nyiapin jawaban, sanggahan, atau cerita versi kita yang lebih keren. Kita mendengarkan untuk membalas, bukan untuk memahami. Tuh, saya merasa tertampar karena sering banget begitu. Kita cuma nunggu jeda biar bisa giliran ngomong. Kita semua begitu kok. Mendengarkan secara aktif itu usaha sadar buat masuk ke dalam gelembung logika mereka. Dan salah satu cara paling efektif, tapi sering dihindari, adalah minta klarifikasi. Maksudnya? Berani bilang, maaf, boleh diulang bagian tadi? Saya mau yakin saya paham maksud Anda. Atau, tunggu, jadi maksud Anda sebenarnya begini? Banyak orang, termasuk saya, mungkin takut melakukan itu. Khawatir dianggap bodoh atau lemot karena nggak langsung nangkap. Nah, De Bono bilang dampaknya justru sebaliknya. Saat Anda minta klarifikasi, Anda ngirim sinyal ketertarikan yang luar biasa kuat. Anda seolah bilang, apa yang Anda sampaikan ini begitu berharga buat saya, sampai saya nggak mau salah memahaminya. Wah, bener juga ya. Itu bikin lawan bicara merasa sangat dihargai dan didengarkan. Paradoksnya, seorang pendengar yang baik justru sering dianggap sebagai teman bicara yang paling menarik. Oke, ini banyak sekali dagingnya. Kalau dirangkum untuk Anda, ada beberapa poin kunci. Pertama, ubah tujuan diskusi, bukan lagi untuk menang argumen, tapi untuk mengeksplorasi peta bareng-bareng. Ingat soal gelembung logika? Kedua, latih pikiran untuk selalu melihat kemungkinan baru. Jangan terpaku nyari satu jawaban benar aja. Ingat kisah Dr. Marshall yang mengubah dunia medis cuma karena satu pertanyaan mungkin. Ketiga, coba deh gunakan prinsip 6 topi berpikir dalam benak Anda. Sebelum nyimpulin sesuatu, coba lihat dari sudut pandang data, putih, emosi, merah, optimisme kuning, risiko hitam, dan kreativitas hijau. Dan yang terakhir, dan mungkin yang paling bisa langsung Anda praktekkan, untuk menjadi pribadi yang menarik, mulailah dengan menjadi orang yang benar-benar tertarik. Latih seni mendengarkan secara aktif. Dan semua ini bukan bakat lahir ya, tapi keterampilan yang bisa diasah.
Keindahan pikiran, nggak seperti fitur fisik, sepenuhnya ada dalam kendali kita. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah ide provokatif dari De Bono sendiri. Dia menyarankan orang-orang untuk membentuk klub percakapan. Conversation Club. Klub percakapan? Iya, bukan klub buku, bukan klub debat, tapi sekelompok orang yang ketemu rutin dengan satu tujuan, berlatih dan menikmati seni percakapan sebagai sebuah keterampilan. Ide yang radikal di zaman sekarang, di mana komunikasi seringnya juga sebatas balas-balasan teks singkat. Sangat radikal. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan adalah ini. Jika Anda tidak sampai membuat klub formal, perubahan kecil apa, satu saja, yang bisa Anda terapkan dalam percakapan Anda berikutnya untuk membuatnya lebih terasa seperti sebuah eksplorasi bersama, alih-alih sebuah perdebatan?